Jadi kan ritual satanik itu kan ada party. Terakhir dari ritual tuh santap kasih bersama. Tukar-tukar aja gitu. Ya terserah lo mau cari cewek, mau cari cowok. Pakai kondom gak aja ya? Ya pakai kondom, kaos kaki, stocking boleh. Soalnya ada temen gue kecil jadi pakai kaos kaki. Ngapain gue ketemu wewe gombel gitu. Orang gue ketemunya sama Lucifer, sama Belial. Yang udah bener-bener penguasa alam barza, alam kegelapan. Buat gue mau ketemu. Yang ada ketemu susternya pasti dia salim. Lah gue juga dulu di Manado pas mau dikejar-kejar pendeta kan gue nembus tembok. Kan itu ada tahun 99 heboh anak gereja setan, jenderalnya dikejar-kejar di basement hilang. Itu tembus tembok? Tembus sebelah. Sekarang disuruhnya apa? Iya. Honornya kurang. Banyak orang bilang katanya gue udah login, tapi, ya, tapi di konten ini gue boleh bilang bahwa gue belum login. Oke, klarifikasi. Nah, belum. Kalau belum berarti akan dong. Ya janganlah. Ya, gue masih pengen banget makan babi kecap. Oke. Kemarin aku habis podcast dengan Habib Jafar dan juga Pendeta Brian. Jadi beneran yang satu menceritakan tentang Islam, yang satu menceritakan tentang Kristen. Dan hari ini kita bawa sekte baru nih. Gereja Setan. Kak Mongol, welcome. Thank you udah ngundang Mongol. Ini panggilnya Kak Mongol, Komongol. Tete juga bisa sih, tante bahkan gak apa-apa sih. Sebenarnya panggilan itu kan hanya ya buat nengok doang. Tapi ada keturunan Chinese? Dari jalur papa. Oh, yang sebelahnya? Manado sejati. Oke. Jadi kalau Komongol sebenarnya masuk juga kan ya? Ya kalau memang nggak keberatan, Cece juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ai. Tapi atribut yang di sini tuh rame banget itu. Karena memang ciri khas. Oh itu ciri khas? Kan kalau dalam dunia stand up tuh setiap komik tuh harus punya ciri khasnya. Oh ya aku tahu cuman kacamata atas. Ya, nah ini pakai headphone jadi gak ada kacamatanya. Aku selalu ciri khasnya adalah aksesoris. Aksesorisnya banyak. Iya. Oh tapi ini gak ada hubungan sama sekali dengan yang dulu-dulu nih? Dulu justru sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan dulu beda. Yang pas di gereja setan itu maksudnya? Iya. Gimana kalau dulu kan kita agak ke sedikit anak-anak jangkis gitulah, iya kan, anak-anak metal culun gitu. Kalau sekarang kan glamornya, karena kan memang identik sebagai stand up comedy termahal. Gitu. Oke. Wah, ini suatu kehormatan sih bisa membawa stand up comedy yang termahal. Membahas tentang apa? Gereja setan kan? Gereja setan. Bukannya lu lama di Amerika? Iya. Di Amerika kan ada tuh. Nah itu, tapi kan aku nggak ngerti sama sekali. Gak pernah masuk? Gak pernah. Lu mereka open house loh seminggu 4 kali. Oh gitu. So why you not join with them? Gak gitu juga. Kan kita sekte Tuhan Yesus. Oh iya benar. Kita sudah satu tim sekarang nih kan. Iya. Nah tapi ini aku pure nggak tahu sama sekali tentang gereja setan. Yang aku tahu tuh yang biasa muncul di FYP ku, yang tiba-tiba gelap, merah semua ada lampunya, ada patung Lucifer, ada tanduk kepala kambing, kemudian mereka ada katanya ya sampai minum darah bayi. Apakah itu semua betul? Ya emang seperti itu sih kalau untuk ritual satanisme. Jadi tunggu guys. Ini mau ngomongin setan jadi kesel langsung ya. Iya minum air. Iya minum air. Ntar buat yang sebelah nonton lagi dikirain serangan. Padahal keselak jangan. Jangan bawa serangan. Jadi memang seperti itu ritual utamanya. Maksudnya ritual satanik tuh harus penuh dengan harus ada Baphomet, harus ada karakter-karakter tertentu. Tunggu, Baphomet itu yang kepala. Iya, kepala kambing. Nah, itu maksudnya gini, di agama kita menyembah Tuhan. Berarti di setan menyembah setan? Enggak dong. Gimana tuh? Kok enggak ada, satanik itu tidak pernah disembah. Setan enggak pernah disembah? Buat menyembah maksudnya satanik itu kan banyak. Tapi kan namanya gereja setan, harusnya tempat di mana kita menyembah setan. No. Gimana tuh? Gereja setan itu kan cuma hanya pelebelan nama. Kalau ngikut hukum Alkitab, Wahyu 29, Wahyu 39 bahwa itu Synagogue of Satanas. Jadi yang disembah siapa tuh Kak? Enggak ada penyembahan satanisme. Tidak ada penyembahan? Enggak pernah sama sekali. Basicnya itu apa? Kan kalau di agama kasih, menyembah Tuhan, kedaulatan. Ya di sana juga sama, kasih juga ada. Unity lebih bagus bahkan daripada gereja. Maksudnya lebih solid. Iya, ada orang butuh bantuan kita nggak doain, kita kasih apa yang dia butuh.
Dan kesejahteraan keanggotaan gereja dan juga. itu juga bisa lu lihat di Amerika. Lu kan lama di Amerika kan? Iya sih. Ya lu lihat anak-anak satanisme Amerika nggak ada yang segembel-gembel orang gembel. Enggak, dia sekalipun mungkin dia dilihat kayak anak-anak punker, tetapi kan aksesorisnya itu kan nggak dibeli $75. Itu yang gaji gerejanya? Iya, kalau dia mendapatkan jiwa baru kan dapat salary. Berapa tuh? Kalau di Indonesia dulu 500.000 satu kepala. Itu zaman dulu? Iya, kalau zaman sekarang nggak tahu, gue udah keluar dari 97 kan. Oke. Kalau di Amerika per 3. Per 3 orang. Ya, jadi ada ritual, terus ngajak 3, langsung dikasih. Nggak lagi janji iman, langsung dikasih nih. Janji iman maksudnya? Kalau kita kan dijanjiin. Ya kan, kalau di gereja Tuhan kan kalau siapa yang baru pertama kali datang kan dikasih cuman jabat tangan. Iya. Ya kita sih nggak bilang gereja harus memberi, enggak. Tapi setidaknya maksudnya kalau di satanisme itu dia lebih logik yang dikasih. Jadi join langsung dikasih duit? Iya, kalau enggak, jadi bukan yang join, kita yang panggil, kita yang bawa gitu. Oke. Nah itu yang perjanjian darah gitu-gitu bener gak? Itu nanti ritual. Nah ritualnya bisa di ritualnya tuh kalau perjanjian darah tuh namanya the Black Covenant. Oh itu gimana tuh? Itu jadi kayak kita disuruh ngeluarin darah dari anggota tubuh terus ditaruh di apa like a bowl gitu atau apa semacam kayak teko atau apa panci gitu. Tapi dia namanya piala. Gitu. Terus bukan piala yang bergilir, bukan. Jadi yang cawan tinggi yang ada gagangnya itu loh. Nah nanti ditaruh situ, ditaruh campur air, dicampur something yang buat baunya jadi wangi gitu. Dah diminum di antara semua yang baru pertama kali. Diminum? Ya. Kan setetes Pak, bukan sekilo, bukan seampul. Jadi aman lah ya. Iya. Enggak terlalu. Itu loh kayak di film-film Cina gitu loh, kalau saling bantu-membantu tahu saling angkat abang ade gitu. Kayak begitu. Nah, itu kan namanya adalah covenant, Black Covenant atau kalau dibilang tuh the brotherhood. Nah ketika sudah melakukan itu, apakah tiba-tiba dia kerasukan gitu iblis apa? Ya ampun Tuhan, nggak ada bukti. Kan ini kan ngomong setan. Lalu kirain kita lagi penelusuran dunia horor. Enggak. Jadi nggak ada begituan. Tapi setidaknya dengan kita sudah masuk ke the Black Covenant, berarti kita secara tidak langsung udah menjadi bagian dari mereka. Tapi kalau mau keluar kapanpun bisa kan? Bisa aja sih. Terus kayak gue agak gimana ya, soalnya setahu Mongol banyak yang mencoba keluar tapi tetap kembali. Karena kan ya itu tadi the Black Covenant tadi. Ingat dalam hukum agama Kristen darah itu kan bernyawa. Kain dan Habel yang satu mati dibunuh oleh yang satu kan bukan rohnya yang bukan pocongnya yang muncul, tapi kan darahnya yang berteriak kepada Tuhan. Nah, jadi kalau udah melakukan itu berarti kita kayak udah the covenant. Covenant itu artinya ikatan perjanjian. Oke. Nah, kalau kita sampai di situ berarti kita udah berjanji, udah melakukan ikatan perjanjian menjadi bagian dari komunitas satanik tersebut. Nah, tapi buktinya kamu bisa keluar dan tidak balik lagi. Ya karena kasih karunia Tuhan berlaku. Oke. Jadi kalau mau keluar dari sana itu, ya itu tadi harus by the grace itu. Gak bisa yang kayak gue pengen keluar aja cabut Mau ngapain lu cabut di sana enak? Di situ udah enak. Loh, it's about last everything diberi. Emang ada orang yang sana gini, lu kecewa dengan pendeta terus mau pindah gereja lain. Di satanisme mau kecewa sama siapa? Gak ada pendetanya? Gak ada. Pendeta tugasnya juga cuma bacain Satanic Bible. Leadershipnya ada, namanya leadership committee. Nah gue masuk LC itu di situ. Jadi leader dulu? Iya, gue orang kedua Asia. 2 Asia? Iya, di Asia gue orang kedua. Sistem dia guys, dapat juga MLM, jadi kaya. Enggak juga, gue digaji cuman digaji. Tapi kalau dia tidak sistem diagram Ponzi enggak. Jadi kita leadership adalah ada 7 orang yang memegang kendali untuk benua Asia. Masing-masing punya tugas untuk ngurusin ini, satu yang harus tetap berhubungan dengan Amerika, satu yang nanti berhubungan dengan ritual, manggilin Lucifer, Belial dan sebagainya, gitu. Loh, bagiannya kamu yang panggil Lucifer? Enggak, teritori. Teritori itu yang menyerang? Enggak, yang menguasai teritorial. Jadi tuh ada kayak ilmu hitamnya gitu-gitu? Ini gue nggak pernah, bukunya tulisannya warna merah kok. Nggak pakai tinta hitam, kalau tinta hitam berarti
Mungkin tinta pilot pulpennya. Nggak, kalau dunia hitam sih ya mungkin karena kan berhubungan dengan kegelapan. Tetapi apakah yang dikuasai Mongol itu bagian dari hitam? Mungkin. 100% sih ya. Okay. Tetapi apakah itu digunakan untuk membunuh orang? Tidak. Saya belum pernah membunuh orang. Oke. Jadi ilmu yang kita miliki adalah ilmu untuk penguasaan daerah. Jadi kayak satanisme nih pingin memasuki satu wilayah. Nah wilayah itu kita kan harus kuasai dulu. Nah kuasainya itu secara spiritual dulu. Secara spiritual dulu. Ada mantra-mantranya dong. Kita harus kerjasama. Ya ini yang harus namanya kerjasama dengan teritorial. Roh teritorial namanya. Nah udah kita lakuin apa? Buatan ngapain? Nanti tapal batas wilayah kita masuk harus kita apain. Nanti ngapain. Jadi nanti sepersekian waktu daerah itu akan menjadi daerah yang tadinya penuh dengan kasih. Nanti udah mulai akan muncul kecelakaan, muncul macam-macam. Wih, jadi sebenarnya bukan yang seperti kayak kamu nggak tahu Gus Samsudin nggak, yang sama pesulap merah, yang kayak terus dia terbang gitu. Yang konon kabarnya pakai baterai. Iya. Ya nggak ngomong gitu sih. Enggak, kemarin katanya di YouTube ada tuh gue sempat nonton. Nah kalau di satanisme nggak begitu. Nggak seperti itu. Bukan yang kayak perdukunan yang kayak santet yang Oke. Dukun itu kan maksudnya okkultisme. Okkultisme namanya. Nah kalau kami kan satanisme. Beda ini. Beda, okkultisme pakai penghubung. Tapi percaya bahwa okkultisme itu beneran ada? Ya pasti kami percaya karena itu kan connecting. Kan kalau kayak pesulap merah bilang coba santet aku, nggak ada yang nggak ditungguin kan, nggak ada yang santet dia sampai sekarang nggak bisa. Sebenarnya sih kalau masalah santet buat di satanisme kan itu nggak masuk, maksudnya itu level cetek. Oh itu cetek kalau santet sih, tapi ada. Dalam dunia kami anak-anak satanik nggak ada yang menggunakan ilmu santet. Kenapa tuh? Bukan melecehkan ya, maksudnya bukan menganggap itu kayak nothing, enggak, karena buat kita ngapain gue ketemu Wewe Gombel gitu. Orang gue ketemunya sama Lucifer, sama Belial yang udah bener-bener penguasa alam barza, alam kegelapan. Buat gue mau ketemu. Yang ada ketemu susternya pasti dia salim. Isi gitu. Iya, engkong. Ya karena kan teritorial itu maksudnya okkultisme. Okkultisme itu adalah dunia perdukunan. Nah kalau dalam dunia satanisme itu wilayahnya the prince of the darkness. Nah itu berarti otomatis masuknya sampai ke wilayah teritori. Nah kalau kita kan satanisme, jadi ke tingkat yang paling tinggi dan tidak menggunakan penghubung. Kalau okult itu pakai penghubung. Kayak gue pingin nyantet dia, ya gue ke dukun. Gak mungkin gue cari bukunya terus gue baca. Iya. Gak mungkin, jadi gue nyamperin orangnya. Kerjasama lah ya. Iya, Kong nih gue pingin nyantet orang ini. Dia ngerebut cewek gue kalau boleh pakai jaran goyang biar dia balik lagi gitu. Nah dia pakai penghubung, nanti engkong ini yang akan pergi ngebacain ritual itu. Apa yang diminta oleh orang itu, mungkin penguasa pohon beringin 100 tahun, dia pingin lembu atau sapi atau itu. Nah kalau satanisme tidak seperti itu. Satanisme kalau manggilin satan tuh dalam bentuk ritual besar atau ritual tim. Udah tinggal bikin pentagram. Oh ini yang kayak Ouija itu yang di film-film gak? Ya kalau Ouija kan itu alat penghubung. Oh, itu beda lagi itu. Ya, sama aja sih. Cuman itu masuk kan satanisme udah kan ya? Masuk ke sama aja itu bagian penghubung. Jadi kalau di satanisme itu pentagram itu kan yang bintang terbalik, setiap sisinya taruhin lilin ya, duduk di tengah. Atau kalau lu nggak duduk di tengah, lu bikin seal sendiri, lu taruh apa yang menjadi favorit dari yang mau lu panggil, udah lu baca deh. Oke, baca ada di bukunya lah. Ada bukunya dan kalau dia datang, dia punya ciri-ciri yang benar datang siapa. Apakah bos benernya? Contohnya kita mau manggil siapa? Manggil Samael gitu. Samael bukan Samuel. Bukan. Beda. Ya nama pendeta juga. Nah Samael itu kan salah satu the dark angel yang lumayan besar. Punya legion banyak. Konon kabarnya beliaulah yang membuat. Jangan pakai kata beliau dong, terlalu diagungkan dia aja udah. Ya dia lah. Iya. Karena gue sering ngikut acara konten begini podcast, ada yang nggak mau disebut namanya. Kenapa dia? Si Mr. X aja gitu, takut dia muncul gitu. Emang bisa gitu kita sebut sekarang muncul dia? Ya buat gue pasti mati lampu kalau dia muncul. Masih nyala aman lah ya. Enggak kan positif lebih unggul.
Tapi kalau mati lampu juga bisa aja, listrik belum bayar. Iya, benar. Jangan selalu bilang setan. Jadi kayak begitu. Jadi kita ada pemanggilnya. Nanti kalau yang datang legio dia akan seperti ini. Yang datang bener dianya dia akan seperti ini. Tunggu. Yang datang tiba-tiba sosoknya muncul. Tar, Samael. Ototnya gede, kayak gitu ya. Beneran sosok yang gede Iya, gitu. bisa ada di situ. Di situ tuh maksudnya dia karikatur kecil gini kah? Atau gede banget apa gimana? Dia sebagai manusia utuh. Seperti manusia utuh. Iya. Nah lu yang lagi gila ya otomatis lu nengok begini. Oh, Dia kan berwujud sebagai dirinya sendiri dengan Manusia. versi manusia dalam sepersekian detik dia akan berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. dia pakai jas gitu gak sih Kak? Tuxedo aja beli sekalian kawin gimana sih Aji? Aduh, gua kemarin ke zombie village di Philadelphia pakai tuxedo. Gua sampai bilang, ih korban narkoba. Nggak, jadi ya dia akan bersosok seperti dirinya, tetapi dalam sepersekian detik dia akan merubah mukanya menjadi berbeda. Berbeda itu menjadi apa? Karena kan asal muasal semua yang berhubungan dengan satanik itu kan dari malaikat Tuhan. Terus memberontak. Ya. Ya kan, ada yang pertama memberontak karena cemburu. Ya kan, ada yang kedua karena arogansi. Berarti kalau lu yang arogan jadi setan lu lama-lama. Ya, karena kan Lucifer tuh arogan. Karena dia merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Jadi dia berharap semua malaikat yang menghadap Bapa surga, Bapa besar, ya kan, the big father harus lewat dia. Nah kalau yang satu cemburu gara-gara Tuhan lebih sayang sama Adam. Itu kan the letter of Lucifer, letter of Satan. Jadi dalam dunia satanik ya seperti itu. Lah ini gue baru sekarang gue ngebahas ini. Jangan, gak usah lanjut. Jangan dong. Jadi kayak begitu. Tunggu. Balik lagi. Jadi wujudnya bisa dispesify gak? Wujudnya? Iya wujudnya banyak orang. Mungkin udah banyak orang di Indonesia yang pernah mencoba memanggil beberapa sosok. Oke. Ada si Didit pernah manggil. Didit siapa? Didit Mulyanto? Cuma Stena. Oh iya beda. Ada salah satu bukan masuk kategori orang pintar, tetapi maksudnya dia adalah anak muda yang yang mumpuni dalam hal dunia satan, dunia goib. Dia pernah manggil Penex alias Ponix. Dia manggil datang, tapi dia kelempar. Maksudnya bentuknya itu seperti burung itu ya? Nah orang lentang pang dan dia peletok. Dia 2 jam baru sadar. Oke. Kalau masih bentuknya Lucifer, kamu nggak pernah lihat? Pernah. Gimana? Bisa diceritakan nggak bentuknya waktu itu? He's so very handsome. Handsome banget. Siapa sih orang tercakap di dunia? Kita coba cek Netflix. Netflix itu penggambaran sosok Lucifer tuh sempurna. Yang di filmnya itu ya? Iya Lucifer. Dia cakep banget, Arabik banget, mancung terus ada bewokannya. Pokoknya bener-bener charming. Oh jangan. Tetapi itu kan per detik bro. Dia itu hanya sepersekian detik. Nanti dia berubah menjadi sosok berbeda. Sosok berbedanya tuh gimana? Mukanya udah jadi jelek. Udah jadi bener-bener. Setan ya? Setan kayak maksudnya naga nanti, apa? Oh no. Dia nanti kayak malaikat, cuma nanti ada sayapnya yang udah hancur. Nanti apa sih? Tanduk. Iya tanduknya nanti yang satu patah. Oke. Kan bekas pertempuran. Oke. Begitu. Jadi kalau Anda melihat sosok satanik yang charming, ya itu berarti mereka yang melihat di saat digambarkan, di saat muncul pertama kali. Karena memang muncul pertama kali itu adalah muncul mengidentifikasi diri dulu. Tapi sepersekian detik aja cepet banget. Enggak nyampe 10 menit bro. Enggak nyampe 1 menit. Balik lagi langsung. Jelek banget. Nah itu yang membuat nanti kan kayak kalau Belphegor tuh dia jadi kayak dirty man gitu, kayak mukanya kayak pengen kita tampil pakai sepatu. Tapi maksudnya jangan-jangan yang bikin Netflix itu dia juga pernah manggil, jadi dia tahu mendeskripsinya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena kalau di Amerika bikin film-film satanik tuh kan ada surveinya. Oh survei dulu. Mohon maaf brother. Amerika tuh bikin End of the Days, Omen itu dari survei. Mereka nyari data, bukan sembarang penggambaran. Dikumpulkan benar-benar orang itu dulu. Kalau kita mah ngapain wewe gombel di itu kita udah tahu dia bentuknya kayak gimana. Tinggal disuruh gambar animatornya. Yeah, tapi kalau di Amerika dicari data kayak film The Pop yang kemarin tuh yang sempat
booming tuh, itu kan dari hasil bukunya digambarkan oleh beliau. Oke. Sosoknya seperti ini dan karakternya dia karakter api. Karena kan semua satanik itu karakternya ngikutin elemen, bukan elemen penyanyi. Iya, iyalah nggak mungkin itu. Cepet daripada ntar ditanya lagi. Iya. Bila. Iya nggak usah dinyanyi, nggak usah nyanyi. Oh, iya. Jadi menurut elemen, kalau seandainya dia sisi selatan biasanya itu air. Nah itu bos utamanya namanya Leviathan. Bukan Nyi Roro Kidul. Itu mah dia pantai, Pak. Oh beda. Pantai Empang. Beda. Enggak dong. Yang kidul itu pantai. Pantai itu kan masih ada samudra lebih besar. Oh yang ini air semuanya dia Iya, pokoknya. dia berarti dia dragonik tuh. Bentuknya Dragon, naga ya. Baru sisi timur, sisi selatan, sisi utara Abaddon. Hafal ya? Itu pendek. Maksudnya orangnya pendek? Iya, maksudnya penggambaran diri dia pertama kali muncul dia cakep. Nanti dia kayak menyusut gitu loh, pendek. Tapi nanti kayak Abaddon itu karakter utama itu kayak di film 300. 300 Yang 300 yang 300 yang melawan Spartan itu. Oh loh, iya. Xerxes. Kan ada satu orang yang bungkuk, yang tulang-tulangnya keluar. Oh itu dia. Nah, like seperti itu tuh. Itu si Abaddon. Tapi Lucifer kan ada yang bilang seluruh badannya alat musik, benar gak sih itu? No. Enggak ya? Tapi penguasa alat musik ya. Tapi Karena bukan dia serafim. badannya alat musik. Dia badannya dari alat musik. Iya, kayak biola di sebelah sini katanya, enggak ya? Enggak deh, kayaknya malaikat Tuhan diciptakan bukan dari alat musik. Ya tetap malaikat tapi ancur-ancur aja lah intinya. Kalau malaikat Tuhan itu kan penciptaannya kalau menurut hukum Alkitab itu kan dari cahaya. Jadi Lucifer bercahaya? Karena memang dia bercahaya. Kan mereka malaikat terang dulu. Kan Tuhan berfirman di Alkitab Kejadian 1 ayat 1 sampai situ kan. Jadilah terang. Petang jadi semua. Nah malaikat itu semuanya terang. Karena ditugaskan untuk melayani Bapa. The Great Father ya kan. The Great Man. Nah di saat Bapa udah menciptakan semua. Menciptakanlah manusia. Adam dulu nih diciptakan. Kalau kita tuh nyebutnya bos besar. Bos besar menciptakan Adam. Dia melupakan eksistensi tugas malaikatnya. Malaikat sakit hati, cemburu. Karena kenapa? Karena Adam itu setelah diciptakan dengan sempurna, nafasnya tuh dikasih ke Adam. Dan Adam ditempatkan di tempat yang paling mulia yang diinginkan oleh mereka. Taman Eden. Yoi coy. Sakit hati lah, dia memberontak. Memberontak. Nah pemberontakan pertama dilakukan oleh teman-teman gangsternya Satan lewat Archangel Team. Baru pemberontakan kedua berlaku di Seraphim Team. Seraphim itu nama? Seraphim itu pemusik gereja, pemusik surgawi. Oke. Itulah Lucifer. Oke. Lucifer tuh dia bukan cuman biola, trompet. Semua dia bisa? Iya dia karena dia adalah leadernya. Ya, nah kalau dibalikin ke agama Kristen, keluar ayat Alkitab tuh, aku mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena penyembah yang di surga yang seharusnya hilang, kan dibuang semua sama Tuhan. Nah dibuang, kan orang nanya kenapa dibuang ke bumi, kenapa nggak ke Pluto? Iya betul. Jupiter, Uranus, Neptunus ya kan. Betul. Nah permasalahannya kalau mereka dibuangnya ke Pluto, yang disesatkan batu. Karena gak ada manusia. Nggak mungkin. Apa dia nyesatin alien kali ya? Kalau dia berarti ketemu Thor. Iya. Nggak, jadi ya dibuanglah ke bumi karena di bumi adalah tempat manusia. Begitu. Nah tapi Tuhan jahat dong kalau kayak gitu. Dia udah tahu manusia ada di bumi, dia sengaja lempar setan ke bumi untuk menyesatkan manusianya sendiri. Ya kan memang kita harus diperhadapkan pada free will. Tindakan untuk memilih. Ya udah. Nah sekarang gini, lu disuruh puasa. Tapi lu gak nyium bau makanan. Yang gak ada godaannya dong. Iya kan? Jadi lu untuk mencapai tingkatan iman lu kuat harus kena pencobaan dong. Ya dong. Masuk akal. Itu yang gue selalu bilang ke teman-teman. Teman-teman,
Salah kalau gereja, apalagi gue sebagai Kristen kadang-kadang kita harus matikan hawa nafsu kita. Enggak bisa, prostat Pak. Yang benar adalah kendalikan. Itu yang paling benar. Iya. Jadi kalau kita mematikan hawa nafsu, I don't know. Oke. Itu jadinya munafik nanti, terlihat suci padahal ya dugem malam. Oke. Pakai topi. Panggil Lucifer itu tujuannya supaya bisa cepat kaya kah atau apa tujuannya panggil Lucifer? Kalau untuk Lucifer tidak untuk kekayaan, kalau kekayaan ke Baal dong. Oke. Lord of Wealth. Berarti ada kayak sistem. Ada spesifikasi. Lu memanggil Lucy buat apa? Lu memanggil Belial buat apa? Lu memanggil Satan buat apa? Biasanya untuk apa itu bang? Kalau untuk manggil Astaroth, itu biasanya untuk para magician. Orang-orang yang terkecimpung dalam dunia magic. Waduh, berarti Om Deddy? Enggak lah. Enggak. Kalau botak. Ya. Abang gue tuh. Jadi ya mereka yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan magic. Ya kalau dia dark ya pasti ke tarot, ke Astaroth, ke Asta. Nah nanti tuh baru kalau lu mau pengen pinter atau pengen apa itu ke Balberit. Dia sebagai Lord of Knowledge. Kalau Lucifer biasanya buat apa tuh kak? Last ya? Biar maksudnya cewek-cewek sange sama dia gitu? Lu. Maksudnya? Nah, kan lu yang manggil Nyek. Oh jadi gue yang sange? Ya lu yang akhirnya ya apa ya menjadi laki-laki flamboyan tiada hari tanpa bobok we together. Nah kalau orang yang nafsunya udah tinggi dipanggil Lucifer makin jadi lagi lah dia. Sebenarnya untuk manggilin Lucifer itu juga jujur tidak semua orang bisa. Oke. Kayaknya di dunia ini hanya segelintir orang yang Salah bisa. satunya Kak Mongon? Dulu. Bisa panggil Lucifer? Gue dulu kalau manggilin penjaga cuman ketok tembok. Langsung dia muncul dari sini? Dia nanti muncul. Tapi yang bisa lihat cuman Kak Mongon doang? Kalau dia muncul secara fisik bisa semua orang bisa lihat. Tiba-tiba muncul dari tembok secara fisik? Iya. Gila. Lah gue juga dulu di Manado pas mau dikejar-kejar pendeta kan gue nembus tembok. Kan itu ada tahun 99 heboh anak gereja setan. Jenderalnya dikejar-kejar di basement hilang. Itu tembus tembok? Tembus sebelah. Sekarang disuruhnya apa? Iya. Honornya kurang. Wah tapi oke ini seru nih. Pas mau nembus tembok itu apa di kepala Kak Mongol? Kayak tiba-tiba gue bakal tembus nih. Enggak ada pemikiran apa yang bakal terjadi. Kan kita ini melarikan diri bro. Oh udah adrenalin. Iya loh daripada gua mati. Karena kalau gua berhadapan dengan orang-orang beriman, orang-orang percaya, resiko yang gua hadapi adalah kalau nggak gua cacat gua mati. Itu dua doang pilihannya? Itu cuma dua doang. Seluruh dunia pasti tahu. Boleh cek satu-satu ke anak satanisme. Kalau sampai tertangkap oleh para hamba Tuhan, entah dia pendeta, ustadz atau siapa, itu dua. Kalau nggak cacat mati. Walaupun nggak disentuh kan, cuma didoain begini lang. Gak usah didoain dari jauh. Dari jauh? Dari jauh bisa. Gunakan Mazmur 144. Apa tuh? Ajarilah tanganku untuk bertempur, jari-jariku untuk berperang. Oke. Cuman jatuh. Segitu doang? Ya lemah dong berarti satanik ya. Tuhan, lu ragu kuasa Tuhan. Lu ragu para kiai dulu berangkat dari Jawa ke Mekah cuman pakai sapu tangan. Pelentang. Sepersekian detik tahu udah 1 kilo di depan. Ilmu mereka yang dulu para kiai mereka punya karoma. Kita Musa 40 tahun berjalan kalau bukan karena Tuhan yang mampu kan udah tepar di hari kelima. Ya betul juga. Ya, jadi maksudnya gini, kita nih mantan satanik nih tahu dahsyatnya tuh firman Tuhan. Berarti satanik tetap percaya Yesus? No. Apa yang dipercaya? Kami di gereja setan nggak pernah sih belajar tentang percaya kepada Yesus. Tapi tahu Yesus itu siapa? Tahu. Bahwa dia Tuhan? Ya tahu. Oh jadi satanik tahu Yesus itu Tuhan? Tahu. Tapi? Dihujatlah dia. Siapa dihujat? Yesusnya. Itulah yang dilakukan di ritual. Oleh sebab itu di ritual itu tidak ada praise and worship untuk Satan. Tapi yang ada adalah menghujat Kristus. Oh gitu. Gitu. Kenapa dihujat tuh? Karena ini masuk ke ranah agama.
Ntar ribet lagi nih penontonnya. Iya kan? Kenapa Kenapa dia maksudnya kenapa mereka melakukan penjajahan terhadap Kristus? Karena hanya kekristenan yang menganggap yang namanya ketidakbenaran itu ketidakbenaran. Ini agak dalam nih. Nih, sakit di kepala aku nih, sakit tiba-tiba. Ingat, kekristenan itu setan itu dianggap musuh Allah. Oke. Betul? Betul. Berarti semua hal yang berhubungan dengan musuh Allah nggak boleh dikompromikan. Betul. Ya kan? Tetapi kan ada yang tidak mengkompromikan diri, ada yang dianggap ilmu putih. Oh. Padahal semua ilmu itu kalau sifatnya gelap ya gelap. Ada ilmu putih juga? Ya ada lah, kan orang bilang katanya boleh make. Bedanya ilmu putih sama ilmu hitam apa nih sekarang? Ya dua-duanya jahat sebenarnya. Ilmu hitam untuk? Ya untuk menyakiti orang, ilmu putih juga bisa untuk menyakiti orang tapi dengan smooth. Contohnya gimana ya, tuh, Kak? Contohnya kalau ilmu hitam langsung setrum mati. Kalau Torong dia gini cetar. Iya, kalau ilmu putih mungkin disuntik mati tapi 2 jam lagi. Tapi sama-sama jahat ya. Sama-sama meninggoy. Oh. Begitu loh. Jadi ada iming-iming indah di balik itu, tapi sejujurnya conclusion ujung adalah jahat. Oke, tapi berarti kita sebagai orang percaya nggak boleh menggunakan ilmu putih. Bisa terserang nggak sama ilmu putih? Bisa kalau lu nggak pernah deket dengan Tuhan. Waktu dulu Kak Mongol jauh dari Tuhan, udah pasti dong satanik. Pernah kesurupan nggak? Ya, Pak, kesurupan gue buat apa? Kan diserang sama ilmu putih misalnya. Mampu. Sombong gue jadi. Oh, karena mohon maaf ya pemirsa. Bukannya apa, kita juga siapa yang berani nyerang kita? Oke. Sampai sekarang nih, lu boleh tanya sama manajer Mongol. Orang nyerang gua ribuan. Oh. Gua di Bangkok lagi jalan dari hotel mau ke Pratunam. Kapan ini? 4 hari lalu apa 5 hari lalu? Barusan banget kejadian ya? Nih cerita nih, gua nih baru abis dari Tenggarong. Nyampe Jakarta tadi jam 12. Wih, oke. Ya kan, terus langsung pulang rumah ganti baju ngonten. Tenang udah mandi. Ya, udah mandi. Itu kalau gak salah 5 hari yang lalu gue lagi jalan sama Billy. Ya. Gue bilang, mak gue bersuara ada orang yang mencoba menjatuhkan gue dengan cara yang licik. Di telepon? No. Emak ini udah di... Mak gue udah meninggal. Oh, di surga. Cuman ya itu gue selalu bilang itu is my mommy. Jadi gue setiap kali ada apa-apa tuh pasti akan ada suara itu muncul. Really? Riz, tanya sama dia. Oh, langsung muncul di telinga gitu? Iya, suara. Dari malam semuanya, dari malam. Terus dulu gue juga berkarir 2011 jadi stand up itu. Kepala ayam ditaruh di depan pintu, di pagar setahunan. Udah dibuang, muncul lagi, udah muncul. Jadi dagingnya dibikin opor gitu kan, tapi yang dalamnya yang cuman kepala, ususnya, ampla hatinya tuh ada, sama kakinya ada, digantung di pagar selama setahunan. Kenapa nggak dicopot aja? Ya gue copot. Oh, copot tapi ditaruh lagi besoknya? Enggak, mereka pasang lagi. Oh, pasang lagi kan yang baru? Karena mereka berpikir bahwa gue pakai ilmu untuk bisa jadi stand up comedian. Bawang putih ditaruh di besi kuningan, 5 siung dibakar, dibuang ke dekat kamar, pintu, jendela kamar. Itu setahun lebih tuh. Kuningannya gue ambil, gue lebur, gue jadiin cincin. Iya kan, lebih murah biaya hidupnya pakai beraso doang. Nggak, jadi kalau yang kayak begitu yang gue bilang bukan sombong sih. Di saat gue dulu aktif di satanik, siapa yang berani nyerang? Selevel kita aja yang 7 orang itu pun gak ada yang berani nyerang gue. Sekali Brian orang pertama pun yang ditabiskan langsung oleh Satan sebagai Lord of All, gak berani nyerang gue. Dia sampai sekarang masih di satanik? Masih. Tinggal 5. Satu mati. Satu mati, satunya keluar? Iya, tinggal 5 mereka. Oh, mereka gak rekrut orang baru nih? Belum dapat izin dari Bapak. Kalau kita nyebutnya Bapak. Bapak Lucifer. Iya, King Father. Enggak, King Satan. King Satan. Bukan Lucy. Dalam dunia satanisme yang Mongol anut, Lucifer itu bukan the boss-nya. Ada di atasnya lagi Lucifer? Di atas Lucifer masih ada satu sosok namanya Satan sebagai Lord of All. Tapi sosoknya Satan ini gak tahu apa ya? Ada. Ada sosoknya juga? Ada. Di Alkitab Kejadian 3 si ular yang menggoda Hawa. Di Wahyu 20 ular yang dicari Tuhan. Sosoknya ular? Ya, tapi bukan blorong. Iya. Tapi maksudnya sosoknya ular kan? Iya, soalnya kan kalau di Indonesia pesugihan pasti blorong. Gue sampai pernah nanya, ini lu kalau seandainya Nyi Blorong bener ngasih lu harta, apa yang dikasih sama dia? Sisik ular ngol. Ya terus ngapain? Jadi dikasih sisik, 3 sisik. Berarti dia si Nyai berkenan
nanti lu dapat rezeki nggak tahu dari mana. Terus gue hitung-hitung, sisik ular 3, penduduk Jakarta ada 10 juta, 10% ke Blorong, botak tuh Blorong. Kehabisan si Blorong mati bukan diserang oleh Nyi Bloro, oleh siapa? Kena beling botol tetanus. Nggak, jadi maksud gue tuh ya hidup itu ya memang benar dunia hitam itu ada bro. Setuju itu ya. Semua orang pasti menyetujui. Tetapi kita kiblatnya jangan ke situ. Kita kiblatnya adalah kebaikan Tuhan aja. Kita sampai hari ini ada bukan karena setan yang mampukan kita. Karena Tuhan, karena Allah yang mampukan kita untuk bertahan. So kalau Allah yang janjikan, kenapa kita belok ke kanan, ke sini? Kenapa nggak fokus ke jalan yang udah Allah ridhoi? Itu yang gue selalu bilang di teman-teman gereja. Ya kita sebagai orang Kristen, target utamanya kan surga. Ya kan? Lah surga kalau dia lurus, kenapa kita harus melong ke kanan, ke kiri? Di saat engkau penat, berhentilah. Jangan istirahat sebentar, baru lanjutkan lagi hidupmu dengan berjalan, tapi bukan berlari. Karena hidup ini dijalani bukan dilarikan. Asik. Garis Mongol stress guys. Quote by Mongol. Jadi kalau di Amerika mereka open karena di San Francisco ada Church of Satan. Di Philadelphia ada, di LA ada. Gue kemarin sampai ke beberapa kota, bahkan besok gue masih pingin kesana lagi. Bahkan gue ke Liberty itu gue motoin something yang menurut gue, oh ini yang jaga. Karena secara spiritual waktu gue ke Amerika dan ke Australia, gue ngelihat perbedaannya tuh jauh banget. Amerika secara spiritual itu babak belur. Itu kayak bahasa kita tuh kayak bonyok gitu loh, kaki yang jadi ungu ada birunya semua. Secara spiritual. Australia masih agak mendingan. Tapi Indonesia secara spiritual itu bukan lagi ungu. Ungu itu maksudnya apa? Ungu berarti kita udah babak belur. Masih agak mendingan sedikit tapi di atas Aussie, di bawah Amerika. Karena di sini orang itu kalau punya masalah tidak ngambil Quran, tahajudan, tadarusan, atau pergi ambil subuh, sholat subuh. Karena sholat subuh adalah sholat paling indah kalau dalam agama Islam. Karena itu belum ada kegiatan apa-apa, hati lu masih murni ngadep Tuhan. Atau kita orang Kristen doa pagi. Saat teduh. Ya kan, saat teduh, ingat kebaikan Tuhan yang udah kita lewati. Justru di saat ngadepin masalah, kita nggak ke arah yang Tuhan, kita meleng. Berangkatlah ke orang pinter, belum tentu juga dia S3. Iya beda. Bisa juga dia nyalek gak jadi. Nah jadi maunya Mongol tuh, maksudnya Mongol tuh kita hidup tuh memang berwarna, beragam kan. Tetapi fokusnya ini, nah itu yang gue lakuin sampai hari ini. Gue fokusnya tetap janji Tuhan. Rancanganku dalam hidupmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi ya itu yang gue pegang. Jadi orang mau mencoba ngejatuhin gue dengan dunia hitam. Di rumah gue sampai kayak ada banaspati kata orang Jawa bilang. Karena di rumah suka muncul api. Sampai sekarang? Until now. Tiba-tiba ada api aja gitu? Iya. Jadi sedia gitu ya? Lu wawancara orang-orang rumah gue kalau gak percaya. Tapi kan gue tetap bilang begini. Gue punya Tuhan yang dahsyat. Agama Kristen menyatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Teman-teman Muslim tahu tuh kalimat kun fayakun. Kalau Allah udah berkehendak, gak mungkin gagal. Nah itu gue pingin tuh anak-anak Tuhan, maksudnya teman-teman yang lain tuh, dia jangan dulu mikir sunnah Rasul gitu loh. Baca dulu Quran, tadarusan aja sejam. Setelah tadarusan baru bikin adek. Kalau kita juga begitu, pagi-pagi coba 10 menit aja lu nyanyi. Saat pagi hariku datang lagi. Ya kan? Itu kan dengan kita menyanyi lagu yang membuat Tuhan senang. Gak mungkin hidupmu belangsak. Oke, jadi apa yang terjadi misalnya kayak tadi contoh yang di Bangkok tadi, Kak Mongol tiba-tiba dapat suara gitu, apa yang Kak Mongol lakukan sebagai actionnya langsung? Ya gue ngomong sama Billy. Tolong gini. Enggak, gue ngomong sama Billy. Gue gak telepon siapa-siapa, gue cuma ngomong sama Billy, Dek. Maksudnya gini, kenapa gue ngomong sama dia? Karena dia sama adik gue cewek tuh selalu bareng-bareng menemani, ngontrolin kehidupan gue setiap hari. Jadi kalau ada apa-apa, mereka udah tahu bahwa ini gini-gini. Satu, tapi
gue selalu berusaha dengan sangat maksimal dengan suara yang nggak perlu teriak sih, tapi gue selalu bilang Tuhan yang ada pada gue lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan gue percaya 1 Yohanes 5 ayat 18 bahwa iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Nah itu gue pegang teguh tuh. Jadi gue nyantai bro. Kalau gue ketakutan udah dari lama gue nggak mau ngonten. Udah dari lama gue nggak mau stand up. Berarti kalau ada api pun terjadi langsung dipadamkan apinya dulu kah? Biarin aja lah. Yang penting dia nggak bakar rumah. Oh gitu. Iya kan? Api itu nggak bakar rumah kalau api korek. Oh iya. Kan? Iya. Lah kalau dia mah kalau perlu lu ada pohon Natal lagi mau dipasang. Lu nangkring lepas. Gila ya pohon Natal Mongol ada banaspati. Kan lumayan. Jadi buat gua ngadepin apapun gak usah khawatir. Tenang jadi kayak mau lewat kubur gak usah permisi. Indonesia kalau kubur, apalagi udah maghrib pakai misi. Yang di bawah nyahut silakan. Kita yang meninggoy. Jadi maksudnya satanik ada iya. Eksistensi mereka ada iya. Di Indonesia ada juga berarti. Di Indonesia pasti ada. Sampai detik ini. Until now. Dan mohon maaf Indonesia bukan negara kecil bro. Banyak satanisme nggak mungkin datang ke kelurahan yang cuma dengan iya kan dia harus nyari negara besar dan mereka bermain. Tapi apakah secara pemerintahan ini dilegalkan Kak Mongol? Kalau dilegalkan sih kayaknya baru Amerika Eropa deh. Tapi kan Kolombia udah ada. Kolombia. Oh Kolombia. Di Kolombia. Bapak kelamaan di Amerika. Bapak kelamaan di Ros. Aduh, gue kemarin ke Amerika itu memang benar-benar gue ngelihat mata kepala. Maksudnya seluruh badan gue ngelihat mereka di satu tempat. Gue lagi mau pergi, terus malamnya ada Halloween party. Jadi gue ngelihat mereka semua, gue langsung tarik Billy pulang kita pulang. Padahal Billy tuh masih pingin mau naik wahana gitu. Gue bilang gak pulang. Gue ganti duitnya besok 2 juta. Kenapa? Karena gue masih gini. Gue sendiri bro. Gue yakin pertolongan Tuhan. Tetapi kan kita juga punya hikmat. Dengan lu sendiri menghadapi 10-100 orang, ya mendingan lu kabur bukan mundur kan. Tapi kalau orang biasa kayak kita yang ketemu mereka kan santai aja kan. Ya tapi kan orang-orang yang seperti gue yang melihat. Tahu nih. Iya melihat sesuatu di rumah ini, di gedung ini tanpa harus merem. Gak perlu pakai menyan. Kan kita udah lihat di belakang dia siapa. Wih, gue bilang sama Billy, baru kita mau pergi ke Harry Potter itu yang itu kan. Gue bilang enggak, pulang. Ya kak masih rame, udah besok ntar gue kasih lagi lu duit, baru besok balik sendiri. Karena gue lebih memilih untuk safety dulu, menghindar. Terus yang kedua ada banyak hal yang gue lihat gitu. Terus sampai gue waktu di Harry Potter Store gue beli tongkat sihirnya Harry Potter, tapi bukan Harry Potter punya, gue pakai. Yang mana tuh? Yang sebelum Harry Potter. Sebelum Harry Potter. Oh, apa tuh filmnya judulnya tuh? Si Newt ya. Nah itu tongkat itu gue ketemu dengan satu tongkat itu, terus gue tulisin nama. Kan gue setiap kali syuting acara konten-konten horor tuh, atau gue lagi di acara kan gue selalu kelakuannya nulis untuk ngusir hujan gitu loh. Jadi gue nggak harus pakai tong-tong gitu, nggak gue cuma nulis aja gitu. Terus boleh nggak 2 jam jangan hujan. Oh, lebih sakti dari Mbak Rara ternyata Kak Mongol. Boleh tanya Giring deh. Kita lagi di IKN, panas banget. Gue minta awan tutupin matahari. What? Ini karena kuasa Tuhan Yesus atau kuasa apa sih sebenarnya? Tanya Giring nih, sampai Giring beli si goblok. Ini si anjing nih otaknya mata ini kenapa awannya datang nutupin ini. Terus syuting selesai awannya semua buka lagi. Buka. Itu kuasa apa? Itu jangan-jangan pakai kuasa iblis lagi tuh Kak Mongol. Enggak, gue enggak nyebut kuasa iblis. Enggak lah. Kalau kuasa iblis mah enggak ada. Karunia lah ya kita bisa bilang. I don't know. Pokoknya gue kadang-kadang suka begitu gitu. Suka kayak gue pingin ngebantu orang gitu lagi syuting jangan hujan. Dulu pas Kak Mongol baru lahir langsung bisa ngomong nggak? Siapa tuh bayi ajaib kan? Enggak kalau itu mah Naca. Kalau gue Naca mah bukan ngomong waktu lahir. 6 tahun baru lahir. Berapa ya dia? Mamanya sampai stres gara-gara lama banget keluarnya. Tapi kalau gue waktu kecil tuh umur 4 tahun gue ngelihat malaikat gelap itu 7 orang. Dari kecil udah memang langsung bisa lihat ya? Iya, jadi dari nyokap gue meninggoy. Jadi gue disuruh nutup matanya, gue tutup mata mak gue keluar, gue lihat di atas bubungan rumah Mongol tuh ada 7 orang dengan sayap, hitam semua tuh. Oh, iya. Dan dari situ sampai hari ini lihat terus. Iya, gue nggak bisa, maksudnya
Cuman kan gue orangnya nggak seperti teman-teman indigo yang lain mungkin mengalami kepanikan apa. Kalau gue mah nyantai. Oh, jadi sejak kecil udah bersahabat nih sama mereka. Pantesan aja masuk. Nah, orang kita nggak tukar-tukaran nomor handphone. Oh enggak ya? Oh, enggak masuk di grup WA. Oh enggak ya? Enggak, cuman maksudnya buat gue ya biarin aja gitu. Kayak gue ikut acara penelusuran dunia gaib nih. Ke gedung-gedung tua, ke gedung mana gitu. Terus ada yang kesurupan. Ya gue lari. Ya, kenapa lari? Tolongin lah. Nah, kan bukan punya gue acaranya. Kalau konten gue yang ngusir. Oh iya benar. Ya kan kita yang undang. Iya. Soalnya honornya nggak untuk ngusir. Iya. Gue cuma menemani ada apa bener, gitu. Bener. Jadi orang kadang-kadang bilang si Mongol memang nggak ada otaknya. Ini orang udah gerasa gerusuk lompat-lompat tembok, dia duduk di ujung. Karena buat Mongol. Ya lagian kenapa dipanggil gitu? Harusnya kan jangan dipanggil karena tidak semua orang mampu. Dan kalau seandainya dia masuk ke orang ini, apakah orang ini mampu? Kan takutnya dia lemah. Kalau lemah itu apa yang terjadi, Kak? Jadi bisa sakit. Oh, kasihan ya. Iya, jadi maksud gue sih ya kalau cuma sebatas cari tahu gitu, kayak kemarin kita di daerah Jakarta Pusat ke satu rumah yang dulu ternyata klinik aborsi. Oh, itu gue ngelihat dengan kepala sendiri di tembok. apa yang dilihat? Ada bayi warna emas. Bayi warna emas. The Golden Child namanya. Lo kalau cari di Google tuh gampang tuh, di Google ada penjelasan The Golden Child. Golden Child adalah anak-anak ajaib. Umumnya adalah anak yang hamil di ritual satanik. Oh my god. Jadi kan ritual satanik itu kan ada party seks. Terakhir dari ritual tuh santap kasih bersama. Tukar-tukar aja gitu. Iya, terserah lo mau cari cewek, mau cari cowok. Pakai kondom gak aja ya? Ya pakai kondom, kaos kaki, stocking boleh. Soalnya ada temen gue kecil jadi pakai kaos kaki. Nah, jadi dari salah satu leadership atau dari salah satu anggota yang sudah menjadi covenant member melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dan ternyata tidak sengaja hamidun. Hamil. Nah, hamil itu belum tentu bisa menerima di aborsi lah. Nah, anak ini adalah anak emas. Kalau dia lahir dia jadi omen. Pernah nonton film Omen gak? Enggak sih. Ya Allah, lu nontonnya film bokep. Enggak. Dia gak pernah nonton. Lu nontonnya sinetron Cinta Fitri. Ya gak itu juga. Jadi anak-anak The Golden Child itu anak-anak yang punya sense yang lumayan kencang. Itu bisa menjadi anak kesayangannya Lucifer. Oke. Kak, tapi di belakangku ini ada sesuatu gak sih? Gak ada. Kalaupun ada kenapa? Nggak ada, santai aja. Oh, kayak maksudnya berarti kamu kan bisa melihat isi dalamnya orang juga yang kayak ini anak maksudnya bisa meramal masa depan. Isi dalam kecil. Bukan. Nggak dibotakin. Nggak gitu. Nggak gitu. Aduh, ternyata semuanya minimalis. Nggak gitu. Itu lihat apa? Maksudnya buat gua. Buat nggak ada penting-pentingnya bro. Lu ketemu ke orang yang pinter terus lu suruh lihat ada apa di belakang gua, nggak penting bro itu. Karena yang di belakang lu itu belum tentu juga bisa mempengaruhi hidupmu karena hidupmu lu yang jalanin kok. Kenapa kita harus sedikit-sedikit ke orang pinter, sedikit-sedikit ke orang ini? No. Di saat lu mencapai usia akil balik, segala sesuatu keputusannya ada di dirimu. Orang tua hanya menjadi semacam kayak apa ya? Penuntun dan backup. Jadi kalau lu salah langkah orang tua lu ngingetin. Ada sesuatu yang lu gak bisa selesaikan orang tua lu pasti akan membantu. Ya. Tapi selama lu udah tahu mana yang baik mana yang benar. Udah doing lah. Mau ada orang jahat semua orang pasti ada yang ngejahatin. Karena ada orang yang kadang di depan sisi kiri kanan. Itu yang gue selalu quote-nya. Baik itu bagus. Tapi bego jangan. Karena kalau kita terlalu ngebaikin orang, tapi orang yang kita baikin tidak tahu menyalurkan kebaikannya, kebaikan kita ini, dia akan lost. Betul. Jadi mendingan kita grow up together. Gitu loh. Jadi itu yang gue lakuin di rumah gue. Oke. Jadi semua orang yang di rumah gue sebisa mungkin jelasin. Nanti kalau di rumah bunyi kayak ada pasir dilempar-lempar, jangan panik. Ambil balik garam, lempar lagi ke atas. Oke. Gitu doang. Karena garam itu sisinya adalah penetralisir. Kalau lu baca Alkitab di saat Elia mentahirkan air itu menggunakan garam. Nah jadi juga begitu. Nggak usah aduh. Mari kita berdoa. Aduh kita putar lagu rohani yuk. Di tetangga rumah kan komplain kalau terkencengan. Jadi mending ambil garam. Yang dikirim nggak kita terima ya. Sing.
Udah, Selesai. gitu aja. Ngapain? Kalau enggak, kalau ada yang suka nyantet terus merasa diri suka kesantet, namanya proclaim yourself. Oke. Itu kalau di Amerika tuh sering tuh orang-orang tertentu tuh kalau mau keluar, hari ini gue berangkat, gue pasti sukses. Nah, jadi kayak mengproklamasikan diri bahwa gue diciptakan lebih mulia daripada yang lu kirim. Oke. Jadi kayak kita ngasih tahu yang dikirim itu gue siapa, lu siapa. Paham. Nah jadi kayak begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit, ya Allah, aduh kayak keinjek tronton gitu. Udah, harus ada harus ada keberanian diri. Lu nggak usah lihat jam, gratis kok kalau lebih. Nah, takutnya kelewatan ininya. Iya. Jadi ke situ arahnya. Jadi jangan kayak mengalami kepanikan mendadak. Kalaupun kita mengalami kepanikan kan solusinya suruh diem. Oke. Diem. Gue juga bro, sumpah. Gue juga kadang kalau udah ketemu sesuatu kayak gue kemarin di satu konten horor, gue kayak orang goblok lari, ya gue lari. Abis itu gue diem gitu karena panik dulu kan. Itu lihat sosok apa tuh sampai akhirnya kabur gitu? Pak, kalau gue cuma lihat genderuwo mau gue ikut naik bareng-bareng di atas pohon. Terus? Ya kan kalau ketemu buto ijo ya gue sumbangin belau. Terus? Iya kan? Ya gue yang dilihat apa? Pernah. Udah bukan lagi dari sisi okultis, udah satanik. Itu temen gue satu sampai mau lompat karena udah kemasukan kan. Gue langsung teriak-teriak balik kalau nggak gue sabet. Itulah kenapa setiap kali lu lihat gue di konten horor tuh gue bawa tongkat. Oh, tongkat sakti itu ya? Enggak, gue beli di Jatinegara. Terus fungsinya apa itu? Gue beli di Jatinegara nih, di tempat batu. Gue bilang, Kong mau beli ini buat kita mau konten horor. Ya gue bacain deh ngol ya. Ya dibacain gitu. Bahasa pakai apa nih firman Tuhan? Nggak tahu lah si Bapak Kongkong tua kalau gitu. Okay. Bacain, ini pasti nggak hilang ngol. Yang benar nggak hilang tapi patah. Nggak guna dong. Jadi maksudnya ya dia mau bacain apa mah kita terima. Ini ngol, ini apa kayu apa itu yang ditarik pisau ternyata di dalam. Gue bilang gue nggak butuh begini, ntar di pinggir jalan tangkap polisi. Kirain gue mau tawuran massal. Gue mah butuh kayu-kayu aja ya, kayu yang biasa kayu udah. Karena buat Mongol ya enak kalau ada something yang gue pegang tuh nyambit berarti gue. Iya. Mau di atas pohon gue sambit. Itu tanya Mas Sarah Wijayanto sampai dibilang susah dibilangin sih abang. Itu buat konten jangan dulu diusir. Udah kan gue maksudnya uring-uringan lu kan cewek PA bukannya di bawah nangkring. Oke. Jadi kayak begitu. Mungkin itu akhirnya membuat Kak Mongol sekarang jadi ada di IG tulisannya Ghost Hunter ya. Iya, jadi di mana-mana tuh. Ya cuman buat gue adalah ya gue nggak mau menurunkan ilmu ini. Oke. Jadi gue hanya ngasih tahu ke orang itu bagaimana caranya. Oke. Jadi gue udah ngasih tahu banyak orang, lu pingin begini, lu lakuin ini. Lu pingin ini, lu lakuin ini. Kan beberapa gue di konten YouTube Mongol tuh gue kan ngeramal beberapa hal yang kan terjadi nih. Tentang Indonesia. Sakit di Indonesia. Di seluruh dunia. Oke. Akan mengalami sakit dari 2023 ke 2024. Ya. Nanti puncaknya 2025 adalah sakit yang berhubungan dengan last. HIV gitu-gitu. Hawa nafsu. HIV mah udah dari kapan tahu. Muncul akan baru ada, iya. 2025 puncaknya. 2024, 2023, 24, 25 udah jadi. Kemarin ada yang namanya cacar apa gitu. Cacar monyet. Makanya kesana nggak mau change ya. Lu kalau ngeliat monyetnya itu banget gue gitu. Ya Allah gue yang monyet. Maaf. Ya. Cacar monyet gitu ya. Iya maaf. Enggak ya cacar monyet. Gue langsung tertuduh ya Allah gue yang monyet. Maaf. Enggak gitu maksudnya. Itu kan cacar penyakit jorok sejujurnya. Kan cacar itu emang penyakit herpes. Cuman apakah itu seperti apa nanti? Wait and see, itu yang selalu gue bilang. Nikah adalah salah satu solusi untuk kita terhindar dari sakit seksual. Ya. Karena dengan menikah bukan berarti lu bisa seks everyday. No. Karena kalau kita menghambakan seks, pernikahanmu tidak akan bertahan lama. Maksudnya pernikahan itu jauh lebih besar daripada seksnya itu sendiri lah ya. Kalau bisa ya relationshipnya yang dibesarkan bukan about seksnya. Iya. Jadi karena kita juga ngalamin. Itu yang gue boleh jujur, gue udah 8 tahun tidak melakukan hubungan seks.
Oke. Kenapa lu baru malam ya? Enggak gitu. Ini channel gue sendiri loh Kak. Jangan di ini dong. Masa gue yang dituduh? Udah dibilang kecil tadi kan. Masalahnya lu kagetnya tuh. Ya gitu. Kagetnya jangan begitu dong. Iya. Oke, biasa aja oke. Iya biasa aja udah. Iya. Jadi maksudnya gue bukan sok suci, sok kudus enggak. Maksudnya gini. Di satu sisi gue punya anak perempuan. Gue sebagai orang Kristen yang taat, pengikut Kristus sejati, gue punya prinsip. Karena di agamaku diajarkan tentang hukum tabur tuai. Kalau engkau menyakiti perempuan, pasti lo akan menuai itu hal yang sama. Jadi untuk supaya gue tidak anakku disakiti, gue tidak akan pernah menyakiti siapapun. Gak ada niatan buat nikah lagi gitu? No. Yang kedua, terus bagaimana caranya lu mengendalikan libido seksmu? Oke, gimana? Ya itu gue main Mobile Legend bro. Bisa mabar nih kita Kak. Yuk. Beneran aku ranknya mythic honor loh. Lu mythic? Iya mythic. Ya gue belum nyampe. Gak apa nanti kita bantu sampai mythic bareng. Lu gendong? Iya. Nah, masa laki sama laki gendong gue deh. Kayak gitu. Gak, jadi gue jujur aja handphone gue ada 8 handphonenya semuanya Mobile Legend. Oke. Jadi gue kayak di saat itu pingin, ya gue main Mobile Legend. Tapi kalaupun gue boleh jujur, ya namanya juga gue masih tetap punya nafsu. Ya gue tidak melakukan hubungan sih, tapi ya gue sendiri aja gitu. Nah itu salah satu hal yang gue lakuin karena buat gue kenapa dari usia 13 tahun gue udah melakukan hal itu. Jadi otomatis ada batas titik jenuhnya udah nyampe. Jadi gue sekarang lebih ke menikmati hidup. Kita cari aplikasi yang buat jual tiket murah gitu kan. Wah ini lagi ada tiket nih ke Hong Kong 3 juta. Berangkat bro 3 hari. Luar biasa. Ya kan? Jadi menikmati tanpa harus ada duit enggak. Tenang, aksesoris masih ada 20 gram belum gade. Jadi menikmati hidup dengan cara yang tidak meribetkan. Jadi karena gue dulu di satanis ribet. Gimana gue kan punya target yang harus gue capai. Cari orang itu. Bukan cari, gue nggak nyari orang bro. Targetnya apa tuh? Teritorinya yang mana mau dikuasai lagi. Iya, nah itu kan otomatis gue harus bertempur tuh bro. Pakai tembak gitu. Gue itu harus benar-benar bertempur dengan agama, dengan Kristen, dengan teman-teman yang punya agama yang lain. Bagaimana caranya gue bisa kuasai daerah. Nah otomatis udah gitu kalau target tidak tercapai gue harus menghadapi penurunan pangkat dan sebagainya. Sedangkan dalam dunia satanik kalau pangkat lu jatuh harga diri juga ikut ambruk. Nah jangan kondisi seperti ini otomatis kan gue udah melewati semua dengan berat. Nah di saat gue sekarang udah dalam Tuhan, gue udah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Banyak orang bilang katanya gue udah login. Tapi di konten ini gue boleh bilang bahwa gue belum login. Oke, klarifikasi. Belum. Kalau belum berarti akan dong. Ya janganlah. Gue masih pengen banget makan babi kecap. Jadi ya dengan kondisi seperti itu dan buat teman-teman yang nonton ini yang masih anak satanik yang mungkin hanya sebatas simpatisan biasa bukan membership yang ulung yang tipe atas, ya kalau memang lu udah merasa tidak nyaman, kembalilah. Masih ada jalan yang lebih masih terang. Ada. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Agama apapun pasti gue yakin akan memberikan solusi yang terbaik. Apalagi kayak kita Kristen Muslim tuh ada ruqyah. Ruqyah itu adalah salah satu sarana untuk membebaskan kita dari genggaman setan atau hal-hal yang lain. Kita di Kristen ada pelepasan ya. Nah, jadi ini masih terbuka. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah merasa jenuh, karena jujur bro di dunia satanik tuh kita ngerasa himpitan itu kayak tidak membuat kita jadi menikmati hidup dengan indah. Walaupun kaya ya. Iya, emang duit ada bro. Kita pakai emas putih gitu, berliannya nggak 001 digabung jadi 1 gitu, biji-biji 1. Tapi tidak ketemu something yang membuat kita tuh bisa tertawa dalam sehari. Ini nih poinnya. Uang gak bisa buat kita bahagia intinya. No. Lu punya power bisa manggil hujan, lu bisa manggil awan, lu bisa berhentiin badai sekalipun. Tetap akan nothing kalau lu gak punya Tuhan. Karena Tuhan tidak janjikan lu kaya. Tapi Tuhan janjikan penyertaannya sempurna. Oke, kalau kayak gitu. Jadi tetap cari Tuhan. Kita tutup di sini aja karena udah bagus banget. Thank you Kak Mongol. Thank you banget. Kita akan memberikan persembahan gak ya? Kan udah tadi ini. Oh ibadah udah ya? Iya udah. Oh, doa berkat lu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih, pokoknya jangan lupa di subscribe. Oke, makasih semua. Thank you kamu. Thank you. Swadika.